Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Irham, NIM 1234 0021, yang terhormat hukum faidah MSI atau pengampu mata kuliah ilmu kalam. Saya di sini akan menerangkan tentang iman dan kufur menurut aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Iman dalam pandangan Khawarij, segala perintah kewajiban agama yang berbau religius, termasuk di dalamnya masalah kekuasaan, adalah bagian dari keimanan. Al-amal juz'un minal iman. Menurut Khawarij, orang yang tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya, maka orang itu kafir. Tegasnya, orang mukmin yang berbuat dosa, baik besar maupun kecil, maka orang itu kafir, wajib diperangi dan dibunuh, boleh dirampas hartanya. Iman dan kufur menurut aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin. Adapun soal dosa besar yang mereka lakukan, ditunda penyelesaiannya di hari kiamat. Mereka berpendapat bahwa iman hanya pengakuan dalam hati, sehingga orang tidak menjadi kafir karena melakukan dosa besar. Abu Hasan Al-Asy'ari mengklarifikasikan aliran teologi Murji'ah menjadi 12 subsekte, yaitu Al-Jamiyah, As-Shalihiyah, Az-Zunusiyah, As-Simiriyah, As-Saubaniyah, dan pengikutnya At-Turmaniyah, Al-Nasiriyah, dan Al-Karimah. Iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban pada Tuhan. Jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, maka ia tidak dikatakan mukmin. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum bertaubat, maka ia tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir, tetapi dihukumi orang fasik. Di akhirat ia dimasukkan dalam neraka untuk selama-lamanya. Meskipun neraka orang mukmin tidak sama dengan neraka orang kafir. Aliran ini berpendapat bahwa manakala seseorang meningkatkan amal kebaikannya, imannya semakin bertambah. Setiap kali ia berbuat maksiat, imannya semakin berkurang. Iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Di antara definisi iman yang diinginkan Al-Asy'ari dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rastani, salah seorang teolog Asy'ariyah. Al-Syaikh Rastani menulis, Al-Asy'ari berkata, iman secara esensial adalah tasdik bi al-janan, membenarkan dengan kalbu atau hati, sedangkan mengatakan qaul dengan lisan, dan melakukan berbagai kewajiban utama atau amal bil arkan hanyalah merupakan furu atau cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, iman orang semacam itu merupakan iman yang sahih, dan keimanan seorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Keterangan Asy-Syaikh
Restani di atas, di samping mengonversikan, di samping mengonvergensikan kedua definisi yang berbeda yang diberikan Asy'ari dalam Al-Maqalat, Al-Ibanah, dan Al-Luma kepada satu titik pertemuan, juga menempatkan ketiga unsur iman itu tasdik, qaul, dan amal pada posisinya masing-masing. Iman dan kufur menurut aliran Maturidiyah. Pengertian iman menurut Maturidiyah seperti yang dijelaskan oleh Al-Bastami adalah tasdik bil qalb dan tasdik bil lisan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tasdik bil qalb adalah meyakini dan membenarkan dalam hati tentang keesaan Allah dan Rasul-Rasulnya beserta risalah yang dibawanya. Adapun yang dimaksud dengan tasdik bil lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok ajaran Islam secara verbal. Pendapat ini tampaknya tidak banyak berbeda dengan Asy'ariyah, yaitu sama-sama menempatkan tasdik sebagai unsur esensial dari keimanan walaupun dengan pengungkapan yang berbeda. Kesimpulannya, dalam konsep iman dan kufur terdapat perbedaan pendapat di antara aliran-aliran teologi Islam. Sedikit banyak dipengaruhi oleh teori kekuatan akal dan fungsi wahyu. Amal merupakan unsur penting dari iman. Adalah pandangan tegas terhadap kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan segala kemampuan yang dimiliki. Aliran teologi Islam yang memasukkan 4 unsur pokok ke dalam konsep iman memiliki keimanan yang paling kokoh. Baliknya, aliran-aliran yang hanya mengakui satu unsur pokok di dalam konsep iman menghasilkan iman yang paling lemah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.